Semuanya, perkenalkan nama aku Christian Timothy Putra Hutagalung dari kelas 10 Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran biologi guru pembimbing Ibu Maulida. Di kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan dua siklus yang dialami oleh virus. Siklus yang pertama adalah siklus litik, siklus yang kedua adalah siklus lisogenik. Yang pertama, siklus litik. Siklus litik adalah metode reproduksi virus dengan cara membajak sel inang, memperbanyak diri dengan secara massal, lalu memecahkan sel inang untuk menyebarkan virus-virus baru untuk menginfeksi sel inang lainnya. Jadi, dalam siklus litik terdapat 5 tahapan. Yang pertama, tahapan adsorpsi. Nah, pada tahapan adsorpsi ini, ujung ekor virus menempel pada reseptor spesifik yaitu di dinding sel inang. Tahapan yang kedua adalah tahapan penetrasi. Pada tahapan ini, virus melubangi dinding sel inang dan menyuntikkan materi genetiknya yaitu DNA atau RNA ke dalam sitoplasma sel inang. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan sintesis. Pada tahapan sintesis, materi genetik virus mulai mengambil alih kendali dengan menghancurkan DNA inang dan memerintahkan sel untuk memproduksi komponen virus baru. Tahapan yang keempat adalah tahapan perakitan. Nah, pada tahapan ini, komponen-komponen yang sudah dibuat dan masih terpisah dirakit menjadi partikel virus baru yang utuh. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan lisis atau pelepasan. Pada tahapan lisis ini, virus melepaskan cairan enzim lisosim yang bertujuan untuk memecahkan dinding sel inang dan melepaskan ribuan virus baru yang bertujuan untuk menginfeksi sel-sel lainnya. Kita masuk ke siklus yang kedua yaitu siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah metode replikasi virus di mana materi genetik virus mengintegrasikan dirinya ke dalam DNA sel inang. Menjadi bagian dari genom inang yang disebut sebagai profag, bereplikasi dirinya secara diam bersama sel inang tanpa membunuhnya dan hingga suatu saat terinduksi untuk memasuki siklus litik dan memecahkan selnya. Di dalam siklus lisogenik terdapat 4 dan 1 tahapan tambahan di situasi tertentu. Sama seperti siklus litik, pada siklus lisogenik terdapat tahapan adsorpsi dan penetrasi, di mana tahapan adsorpsi adalah ketika virus menempelkan dirinya ke dinding luar sel inang, dan tahapan penetrasi adalah ketika virus melubangi dinding sel inang dan menyuntikkan materi genetiknya yaitu DNA atau RNA. Melainkan tahapan sintesis, pada siklus lisogenik terjadinya tahapan integrasi, yang dimana materi genetik virus menyatu dengan DNA sel inang yang menciptakan profag untuk bakteri dan provirus untuk eukariota. Tahap keempat pada siklus lisogenik adalah tahap pembelahan, di mana sel inang membelah dirinya secara normal dan materi genetik virus di dalamnya yaitu profag ikut tersalin ke sel-sel anak atau sel-sel yang baru. Tahapan yang kelima adalah tahapan induksi. Di kondisi tertentu dapat memicu materi genetik virus memisahkan dirinya dan memulai siklus litik, membuat atau menyebabkan virus aktif bereplikasi dan membunuh sel inang. Perbedaan utama dari kedua siklus ini ialah pada siklus lisogenik tidak langsung menghancurkan sel inangnya, sedangkan pada siklus litik berakhirnya dengan hancurnya sel inang pada tahapan lisis. Dan pada tahapan lisogenik bisa dikatakan virus tidur dalam bentuk profag atau provirus, sedangkan pada siklus litik virus mengambil alih sel inang dengan cepat untuk melakukan replikasi aktif. Sekian dari video penjelasan singkat saya tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Salam.